Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan alat elektroforesis dan juga thermal cycler. Jadi teman-teman, elektroforesis ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati hasil DNA yang diamplifikasi, yang dimana tujuannya untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA dalam elektroforesis yang diperlukan adanya penanda DNA. Lalu untuk penggunaannya, yaitu yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan ke dalam sumur. Lalu yang kedua, setelah itu molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatkan, yang mana arus listrik ini harus dialirkan dulu ke seluruh gel. Lalu, molekul berimigrasi menuju muatan berlawanan. Yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Lalu yang ketiga, molekul yang lebih kecil berimigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu, molekul dipisahkan berdasarkan ukurannya. Lalu yang keempat, fragmen DNA berimigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Lalu yang kelima, setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Lalu yang keenam, perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya dengan penggunaan fluoresen dan juga pewarnaan. Selanjutnya ada fungsi dari bagian-bagian alat. Di sini ada tank yang dimana untuk tempat menaruhnya gel dan juga tempat untuk menaruh buffer. Lalu ada power supply yang pastinya untuk pemberian arus listrik dan mengatur berapa waktu lama yang akan kita menggunakan elektroforesis. Lalu ada gel ini bisa terbuat dari agaros atau bahan lainnya. Lalu ada buffer TAE dan juga ada loading die, lalu ada gel wrap. Untuk kalibrasinya, yang pertama pemeriksaan perangkat fisik, yang dimana pastikan bahwa perangkat elektroforesis ini dalam kondisi yang baik. Lalu yang kedua, sampel volume kalibrasi. Kalibrasi atau verifikasi volumetric pipette yang digunakan untuk menambahkan sampel ke dalam sumur elektroforesis dan pastikan volumenya itu akurat. Lalu kalibrasi waktu elektroforesis, yang dimana untuk menentukan waktu yang tepat yang dibutuhkan untuk menjalankan elektroforesis sesuai dengan jarak yang akan diinginkan. Lalu yang keempat ini penggunaan jarak pemisahan, yang dimana gunakan standar migrasi yang diketahui. Lalu ukuran jarak migrasi setiap fragmen atau pita pada gel elektroforesis sesuaikan parameter elektroforesis jika diperlukan untuk mencapai sinkrosi yang akan diinginkan. Selanjutnya ada troubleshooting dari elektroforesis. Yang pertama ada pita samar elektroforesis gel, yang dimana ini elektroforesis gel terkadang dapat menghasilkan pita yang samar. Lalu yang kedua ini pengolesan pada elektroforesis. Lalu yang ketiga, band yang terpisah dengan buruk. Selanjutnya kita beralih ke alat thermal cycler, yang dimana thermal cycler ini juga dapat digunakan di lab untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu seperti pencernaan enzim, restriksi, atau diagnosis cepat. Untuk penggunaan thermal cycler, yang pertama ini siapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA template, primer spesifik, DNTPS, buffer PCR, MgCl2, dan DNA polimerase tahan panas, misalnya TAC polimerase. Lalu yang kedua, masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok thermal. Lalu tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Lalu yang ketiga, nyalakan thermal cycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Lalu masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal yang pastikan tabung duduk dengan rata. Tutup penutup thermal cycler dengan rapat dan mulai program. Lalu yang terakhir, tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai, seperti elektroforesis gel agaros atau dengan sequencing DNA. Lalu ada fungsi dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada blok thermal berlubang, yang dimana tabung yang menampung campuran reaksi untuk dimasukkan. Lalu tutup berpemanas untuk mencegah kondensasi air dari campuran reaksi di bagian dalam tutup. Lalu rotasi knop tutup.
searah jarum jam akan menurunkan pelat pemanas yang memberi tekanan pada tutup tabung agar terpasang erat di blok dan memastikan kontak yang lebih baik. Lalu ada panel kontrol untuk mencakup tampilan grafis besar yang memudahkan pembacaan. Lalu yang kelima ini ada kehadiran ventilasi udara, yang dimana ada di sisi depan, samping, dan bawah untuk memudahkan keluaran udara dan pemasukan udara. Selanjutnya ini ada kalibrasinya untuk pengukuran suhu internal menggunakan sensor suhu seperti thermocouple untuk mengukur suhu pada titik-titik strategis di dalam thermocycler. Lalu yang kedua, perbandingan dengan pengaturan. Bandingkan hasil pengukuran dengan pengaturan suhu diatur pada thermocycler. Lalu yang ketiga, koreksi setelan. Yang keempat, verifikasi kembali. Lalu yang kelima, dokumentasi. Catat hasil kalibrasi termasuk pengaturan suhu yang baru jika ada, dan pastikan bahwa informasi ini terdokumentasi dengan baik. Ada troubleshooting thermocycler. Yang pertama, tidak ada atau hasil rendah karena melampaui batas. Lalu yang kedua itu terjadinya penguapan. Lalu untuk pembacaan data hasil analisisnya, yang pertama, setelah PCR selesai, hasil akan berupa tabung reaksi yang berisi campuran DNA dan primer. Lalu hasil PCR kemudian ditempatkan pada gel agarose dan dikenai sinar UV untuk memvisualisasikan pita-pita DNA. Lalu pita-pita DNA ini kemudian dapat dibaca dalam memeriksa ukuran dan intensitasnya. Ukuran pita DNA ini dapat ditentukan dengan membandingkan dengan tangga DNA yang digunakan selama PCR.